Yang kebanyakan Tuhan suka si dia berbeda. Inikah sepi bola yang Tirta ambil parbeta. Bahagia dia di Jogja, saya gantikan dia lagi. Seperti yang sudah Vivi dan Des lihat, dokter tidak ada lagi. Dokter Jawa, kami sekap. Dokter Papua kembali lagi. Bersama gue, Tio dan juga Mukti Intut bersama legenda kita, Kakak Rogi Putra. Yang ternyata setelah ketemu langsung sepatunya tetap beda warna juga ya. Emang iya? Iya. Itu putih. Kayak waktu Saya baru Lu gimana ngobrol di pertama? Kenapa Kakak Roci? Kok maksudnya di keseharian ternyata sepatunya juga warnanya beda kayak waktu main di lapangan. Kalau sudah pakai normal udah nggak bisa jalan. Harus beda ya Bang ya? Jadinya jalan satu kaki gitu. Tapi ukuran sama apa beda? Sama. Sama. Oh. Beli dua dong Dua sepatunya. terus ya? Iya. Bang ya? Iya, satu rusak ada. Ya tetap jadi dua Iya, dua sepatu. Satu ada cadangan. Iya. Kali. Ya, sebelum kita ngebahas sama Kakak Roci, kita juga mau nge-recap juga bursa transfer nih, deadline day, ya kan? Akhirnya drama Isak itu ke Liverpool jadi? Jadi Gehi gagal karena apa Last namanya? minute ya? Di detik terakhir Crystal Iya. Palace tidak dapat pengganti. Iya, fair menurut gua. Kalau misalkan klub nggak dapat mengganti, ya ngapain gua Iya, jual mau pemainnya? nggak mau, ya, Nggak ada iya. intensi ngejual juga kan. Tapi gue bakal habis kontrak di musim Betul. depan. Ya kasihan juga tetap Crystal Palace. nggak dapat duit. Ya, Juventus dapat Zergova dan Zergova. Openda. Openda. Gimana nih apa namanya relawan-relawan Juventus? Bayangin lo, 6 striker kita buas semua. Buas semua. Vlahovic, David, Zergova, Openda, Yildiz, Konsensau. Apa gue pikirin? Pengacak-ngacak semua, bro. Tapi sayang nggak jadi dapat si Kolo. Kalau Muani. Muani, PSG sih agak ribet. Tapi dapat Openda oke lah. Oh iya. Openda gawat. Openda. Temen Sesko. Temen Sesko. Teman Sesko. Di Gara-gara. Bredel juga tuh ya. Iya. Iya. Ya, dan juga Manchester United akhirnya mendapatkan kiper baru. Oh, Martinez nggak boleh ya? Itu. Jadi katanya rumor Batal. cerita yang beredar kalau gue baca di Atletik ya, itu sebenarnya Man United ngincar dua kan. Martinez atau nggak si Lemans ini kan. Iya. Nah, Martinez ini awalnya United mau ngelepas Sancho. Iya. Oh. Tukeran tambah atau apa gitu. Nah, Iya. Sancho-nya nggak mau turun gaji. Jadi Man United akhirnya Sancho nggak mau turun gaji, akhirnya nggak jadi beli Martinez. Kolaps, untungnya United udah si Lemans ini. Tapi kan Sancho tetap ke Villa. Pinjaman 80% gaji Oh. ditanggung sama Aston Villa, 20% sama Man United. Oh. Emang kampret tuh orang satu nggak mau turun gaji, ya kan? Ya ternyata ya ada aja gitu ya. Ada lah, ada begitu. Di MU semua begitu. Itu artinya pemain yang punya prinsip. Betul. Ya. Dia percaya dengan dia punya kemampuan. Oh iya. Tapi tidak juga. Tapi kemampuan dia. kurang masalahnya Bang. Ya, sekarang kalau kemampuannya kurang nggak mungkin di MU tuh. Ya kan Iya, dulu. sebenarnya iya. Iya. Tahun pertama ternyata tidak datang latihan. Datang telat, berantem sama Itu kan orang. itu pasti konsekuensi yang mereka sudah tahu ambil pemain-pemain bintang. Iya. Iya. Ya, tapi kan sudah kejadian ya, Emi Martinez Terima stay. nasib. Gue tuh nggak salah. Gue nggak salah tadi baru baca deh. Anthony ke Real Betis. Anthony Di akhirnya detik-detik lega, terakhir dia juga. lega. Sambut bro. Iya, Garnacho ke Chelsea. Ya udah tuh orang nggak apa-apa lah. Iya. Ya gitu kan iya. Garnacho ke Chelsea nih. Kan abis international break United lawannya City, besok ketemu Chelsea. Iya. Hojlund ke Napoli. Betul. Cuci gudang MU. Cuci gudang. Dan Rabiot ke MU-nya tetap- Milan. Hah? Rabiot ke Milan. Itu dari Marseille tapi kan bukan dari MU. MU-nya beda tuh. Oh, MU ya. MU-nya beda. Yang Milan. Syuting pagi ya kayaknya. Tapi gimana nih menurut apa namanya Bang Mamat sama Mas Mukti, Juventus musim ini di Serie A? What? Kita bersinar. Urutan 2 atau 1. Yakin? Yakin saya. Bener sih, yang ngalahin kita musim ini hanya listrik lampu stadion mati. Aku yakin karena Kalau listrik awal kan pas opening suka Iya. bang. Iya benar dong, kalau listrik mati, gelap, gak bersinar. Nggak bersinar. Nggak bersinar. Gitu. Kakak Rocky pernah nggak lagi main mati lampu gitu? Belum. Belum pernah. Di Indonesia belum Di Indonesia pernah belum pernah. kejadian ya?
Padahal lampu mati paling ajaib di Indonesia itu ketika PON. Betul. Jawa Timur lawan Papua akhirnya medali emasnya bersama. Sama. Fair enough. Itu tarik-tarikan tuh Andik sama Bos. Saya. Ya, tapi kalau berbicara bola Eropa ya, nanti lagi international break dua Ya, pekan ini ya, dua tidak ada pekan. Legal fans MU lega sedikit karena persiapan akan menonton lawan Man City ya udah pasti kalah juga, udah sabar aja. Tapi City kalah juga. Juventus 2 minggu gak ada Juventus aman aja. Apa? Hidup aman kan? Aman, karena ada aman, timnas nonton Indonesia. mainnya. Tuh. Jadi terhibur lah. Ya. U23 semalam main. U23. Semalam nonton nggak, Bang Roji? Yang sama Laos. semalam. Senyum. Langsung senyum ketawa. Senyuman Langsung getir. Langsung senyum. Gimana Bang Roji? Nggak pernah nonton. Oh semalam nggak nonton? Nggak nonton. Kenapa Tapi- tidak pernah nonton lagi? Timnas ataupun Liga? Ya selalu terjadi pada saat tim itu lagi bagus-bagus. Berantakinnya bukan dari orang luar, tapi pas orang dalam terus yang berantakin. Jadi bikin paling berubah lagi nih, udah. Imbang kemarin. Jadi males ya akhirnya. Ya hasilnya juga imbang lawan Laos. Iya. Dan seumur-umur itu berarti. Iya. Padahal U23 ini walaupun mungkin cuma 5-6 pemain yang sama ya. Ya. Dengan yang semifinal Iya. Piala Asia 2 tahun lalu. 2 tahun lalu apa tahun lalu? Dua tahun lalu pas Dua tahun lalu. pas mau Boleh ke nggak sih Olimpiade. kalau macam ini kan misalkan gagal terus, boleh nggak bukan pemain naturalisasi tapi pengurusnya yang naturalisasi? Nah, saya sepakat tuh di mix tuh Jepang sama Belanda. Jadi mix jadi pengurus ya. Karena memang yang kalau dilihat dari selama saya main bola sampai pensiun, Iya. kendalanya cuma di situ. Ya. Ya artinya saya juga tahu segala sesuatu di perusahaan juga kalau maju kan pasti manajemen yang benar. Ya. Dari kepalanya benar, leher benar, ya kaki semua pasti benar. Nah sekarang mungkin kepala setengah benar. Iya. Dari leher sampai ininya belum tentu benar semua, itu yang bikin yang saya cuman bingung itu kenapa sih masyarakat masih mau nonton Liga Indonesia yang dibodohin gitu. Karena kan apa pride daerah. Hiburan Kan warga. misalnya warga Jawa Barat pride-nya ya Persib Bandung, Iya. warga Jakarta ya Persija. Pride itu kan kuat sekali misalnya ya kita Persipura ini PSM. PSM Ya, Jakarta. Kalau itu saya setuju. Artinya begini, contoh sekarang saja. Pemain asing naturalisasi punya gaji 18 miliar. Hmm. Pemain lokal masih ada 2-3 juta yang Liga 1. 4 juta, 5 juta. Terus pride-nya di mana? Iya. Ya bukan kita menyangkal, ya memang sekarang mereka yang perbedaan yang ada di antara pemain naturalisasi dengan pemain lokal itu cuma kan pola pikir. Iya. Nah itu yang mesti kita rubah untuk kasih tahu ke adik-adik. Tapi kalau dengan perbandingan harga yang terlalu jauh seperti itu juga, ya berarti pemain lokal kita nggak ada harganya. Nah itu mau bilang pride-nya di mana? Iya, katanya alasannya 7 pemain asing, 11 pemain asing, 7 yang main lapangan karena harga pemain lokal kemahalan Kakak Ruci. Ya sekarang kalau macam kemahalan, yang lagi demo nih, gaji demo. Ya coba cek aja gaji yang pengurus-pengurus yang di... Mereka layak nggak dengan gaji yang mahal duduk di federasi? Dengan gaji yang mahal mereka punya, sudah nggak prestasi yang mereka kasih buat kita bagaimana mengurus sepak bola dengan benar? Iya. Tuh, dengar baik-baik. Bang Tio. Ayo Bang. Kenapa gua? Kenapa gua? Anda kan yang selalu dukung kepengurusan. Framing gua. Beneran. Iya kan? Pesan kopi aja tulisannya atas nama siapa? Tio PSSI. Yang paling ini seneng. Framing gua. Saya kan sebagai jurnalis mesti netral. Iya, saya kan dari dulu tengah-tengah. protes dengan Tengah-tengah. kuota pemain asing saya protes. Cuma pertanyakan aja kan. Maksudnya kan progresnya setahu saya udah semifinal loh. Iya. U23-nya. Hampir lolos ke Olimpiade. Betul. Cuma kita di Patokan kemarin. cadang dikadalin wasit. Iya betul. Waktu lawan Gini, Guinea. lawan Guinea. gini, lawan gini. Kenapa sih orang selalu nyalain wasit? Mamat emang mamat. Tapi itu kita gini, bukan dikadalin kayak satu pertandingan, bukan ya. Jadi misalnya kan Guinea cuma menang 1-0. Nah, 1 gol itu gol penalti yang ternyata tackle-nya di luar kotak penalti. Bukan, maksudnya ya itu kan yang pembelajaran yang kita dapat di liga. Oh, di Liga Liga yang juga begitu. Tidak pernah normal, ya sudah, ngapain kamu nyalain wasit?
nyalain orang terus. Masuk akal, ya masuk akal. Kenapa nggak introspeksi diri untuk masing-masing orang lebih baik dengan tugas tanggung jawab masing-masing gitu? Iya. Tuh, Mas. Betul. Maaf kakak, saya salah. Bukan karena Maaf, hampir kakak. setiap kalau tim yang kalah, itu selalu mereka komplain tentang wasit. Ini kenapa kamu nggak introspeksi diri, tim saya sudah siap apa belum? Nah, Kenapa tim saya sudah siap untuk menang apa belum? karena kan yang bisa kesalahan lain selain wasit. Tapi sampai STY kartu merah kan? Iya. Sampai mau ribut sama seluruh presiden FIFA kan ada di situ. Iya. Dinonton langsung sama presiden FIFA kan? semuanya. Terus tanpa VAR, Betul. gitu-gitu. Keputusannya Mungkin tanpa kita VAR. kalah kali bayar wasitnya. Wah ini udah level dunia sih, Olimpiade nih. Olimpiade. Terus protes-protes juga bahwa wasitnya hanya berbahasa Prancis, sementara tim Gini Prancis dari semua. Afrika itu Prancis. memang berbahasa Prancis. Jadi bisa ngomong Jadi kita. sangat connect Bisa dengan Berarti wasit. salah juga pemain kita nggak mau Nggak belajar bisa bahasa Prancis. Tapi kalau itu bisa dijelaskan Bang Roci, kalau les bahasa Prancis nggak cukup juga waktunya. Kenapa? Kan berapa hari doang gitu bahasa Prancis. Oh iya, karena langsung ya, langsung gitu, berangkat, langsung main. berangkat, Karena- tengah waktunya cepet. Kan sudah ada apa? IA itu kan, jadi bawa handphone aja nggak apa-apa. Wasit! What? Duolingo. Uli fokus ya. Ya, Dan tapi wasit itu kemarin yang mimpin laga champion kalau salah, Bang. final Liga Champions. Iya, Champion Final Liga juga. Champions, dia yang pimpin. Berarti dia Dia sempat pimpin pertandingan Juventus Leipzig kalau Anda ingat. Oh, Di iya. Champions yang kartu merah. Kartu merah, ya, yang ya, peluang ya. depan gawang dia tiba-tiba dia tiup karena Iya. katanya pelanggaran Di padahal kandangnya ada Leipzig, VAR kan? gitu Ya. maksudnya. Biarin aja dulu. Ternyata nggak pelanggaran gitu. Berarti Itu dia kan sering wasit kontroversi. terpercaya sampai bisa dipimpin banyak pertandingan penting kan? Nah, dipercaya sama siapa? Tapi memang kontroversial sih wasit itu sih. Makanya ketika dia pimpin final Liga Champions, kok dia ya banyak pelatih, Ya, tapi jangan juga, banyak wasit yang bagus. wasit nggak ada yang nggak kontroversi juga lah. Hoartep semuanya ada semuanya. Ada, pasti. ya kan? Iya. Tapi ini kan itu udah masa lalu. Kenapa kita bahas masa lalu sih? Kau udah punya basket. Karena yang kemarin kita nggak bisa salahin wasit. Betul. Kita salahin siapa dong? Yang tadi malam lawan Laos. Kalau kata Mourinho, if I'm sick, I'm in trouble, ya kan? Jadi ya udah 0 sama, 0 nikmatin aja. 1 poin, bisa lolos nggak sih, Mat, kira-kira? Karena cuma satu yang lolos dan sisanya adalah runner up terbaik kan. Runner up terbaik kalau kita dapat 6 poin itu mungkin tuh di runner up terbaik. Tapi karena kita udah imbang, kemungkinan menang lawan Makau cuma 4 poin tuh. Grup Ya. lain kemungkinan di atas kita ya. Gitu. Malaysia kemarin kalah ya. Iya. Kalah. Grup lain itu. Kalau dilihat dari tadi bilang 5 pemain, cuma 5 pemain yang ganti. Kendalanya di apa tuh? 5 pemain yang sama. yang masih sama. Ya, Yang artinya masih- berarti 5 pemain diganti toh. Enggak dong, 5 pemain Enggak, sama. Berarti 5 ada pemain yang sama karena usia kan, U23. Iya, Iya. jadi artinya kan 5 pemain baru, bukan baru, tapi 5 pemain yang lama ada di situ. yang Lama di di situ. Iya. Terus tambah pemain yang Baru. Iya. Nah, kendalanya apa itu? Kan kalau 5 kan masih Setengah. bisa dibilangin. Kendalanya saya jujur aja game plan nggak ada. Iya, mainnya Langsung. Emang cuma menyerang kuasai bola tapi nggak tahu bolanya mau Iya. ke ring basket mungkin Nah, atau ke kalau gawang. sekarang dari pengamat bola, dari orang awam, semua yang sudah bisa lihat game plan nggak ada. ya Mau salah siapa? Iya pelatih. pelatih. Kenapa pelatih? Ya. Dia yang punya dia wewenang. tanggung jawab. Iya, dia tanggung jawabnya. Yang milih pelatih siapa? PSSI. PSSI. Oh, Kalau mereka dong. Oh iya, kalau itu dari awal sih. Dari awal saya udah bilang Pak Erik Anda ngawur. Iya kan maksudnya. Saya udah bilang begitu memang. Tapi permainan Indonesia semalam tuh ibarat kata kalau kita sebagai orang yang sering entertain gitu kayak kamu dapat job gitu terus nanya ke panitianya, "Mas, ini saya suruh ngapain?" Udah ngalir aja. Iya. Udah ngalir aja. Justru itu malah Karena bingung. maksudnya selama saya main bola sampai pensiun, cuma 2 pelatih yang saya menurut pribadi saya nggak tahu orang lain cara berpikir yang sukses untuk megang timnas Indonesia. Siap, Bang? Satu Luis Milla. Betul. Ya, Itu setuju. bagaimana dia ngajar konsep bermain yang benar, Ya. pola pikir yang benar. Dan saya baru nonton timnas pada saat di Asian Games. Asian Games, Asian Games. itu kita ketinggalan masih bisa ngejar. Betul. Iya. Nah itu artinya yang saya dapat informasi juga dia dekat dengan pemain untuk bagaimana ini loh kamu punya talentanya ini loh kelebihanmu ini loh. Nah dia membentuk itu jadi pemain bisa punya rasa percaya diri. Dan yang satu Sintayong, ya artinya
yang kita lihat berapa persen setelah Sintayong pegang sampai dia dipecat, berapa persen pemain lokal kita yang selalu dipulangin karena disiplin. Nah artinya memang itu yang kita harus belajar. Jadi dengan dapat sebenarnya kalau macam saya, misalkan saya sering ketemu dengan kayak contoh Samsir Alam, adik-adik di bawah saya, salaman dia tukaran umur yuk. Serius. Saya umur segini saya masih mau main bola. Ya paling enggak saya sehat. Tapi dengan materi yang kalian dapat saat ini, dengan finansial yang kalian dapat saat ini, kalau kamu tidak mau berusaha ya kamu yang rugi sendiri dengan talenta yang kamu punya. Ya. Kayak contoh pemain naturalisasi yang dapat dengan gaji besar. Kenapa coba tidak bisa bikin dengan pemain lokal yang gajinya besar? Pasti pengaturan skor nggak ada. Iya, dia punya gaji besar. Tapi masih bisa pengaturan skor di era VAR kayak begini? Pernah lihat nggak? Nah, yang tadi bilang yang wasitnya nggak bisa. Yang tadi bilang wasit. Jadi ya itu yang saya lihat ya. Jadi yang saya tadi bilang di zamannya Luis Milla lagi bagus. Kalau macam kita Luis Milla sampai sekarang, kita pasti sudah panen juara. Iya. Karena itu sudah ya saya nggak tahu. Saya tuh sebenarnya saya nggak suka, bukan nggak suka. Saya suka ngelatih. Saya suka banget. Suka lihat anak kecil pinggir jalan. Aduh, ini bagus nih ini. Tapi yang saya lihat dari kita punya federasi, pada saat pelatih ini jalannya benar, semuanya benar, pasti berhenti tengah jalan. Oke. Nah itu yang bikin kita juga udah deh pasti berhenti juga ini tengah jalan lagi. Kayak Sintayong, yang saya juga tidak tahu dengan pola pikir netizen yang mereka lihat suksesnya di mana. Ya mereka bilang Sintayong nggak pernah menang juara. Tapi kan banyak hasil yang dia bikin. Iya. Kita punya peningkat naik, anak-anak punya progres banyak, semua hal yang positif gitu di luar selain cuma juara. Satu kali juara tapi 3 tahunnya hilang buat apa? Ya. Tapi kalau macam ini progres terus, yang dibentuk itu kan fondasi. Jadi kita punya mental, kita punya karakter, Fisik, kita punya attitude. Ya. Nah itu kan rata-rata yang netizen tidak tahu. Contoh saya sering dengar tuh ribut di ruang ganti Sintayong dengan ini terus banyak siapa yang pengamat bola siapa lagi nih? Banyak. Siapa? Toel. Saya pengen tuh satu frame sama dia. Dia nggak pernah mau. Bukan, saya mudah-mudahan diundang deh berdua gitu. Oh pengen ketemu. Jadi, Saya pamit, saya panggil dia dulu ya. Saya panggil. Halo, selamat Bung Toel, selamat datang gitu. Karena memang ya saya cuma pengen tanya, pernah main bola? Itu aja. Pernah dilatih? Ya kan kamu nggak tahu yang dilatih pelatih setiap saya ngalamin sekarang, saya pegang akademi BBFC. Itu bentuk karakter itu tidak mudah. Untuk merubah mereka punya pola pikir yang modern itu tidak mudah. Jadi sekarang yang pemain-pemain kita kala itu kan cuma pemahaman bermain. Ya. Ya. Cara bermain bola pinter. Mainnya gampang tapi buat Indonesia susah. Kenapa? Karena dari SSB sampai yang dilihat, oh itu pemainnya bagus, tidak bola kasih ke dia terus udah jangan kayak. Ya dia betul cuma dribbling itu terus. Kayak gue kelas meeting. Passing jago passing bro. Nah, Biar dia acak di sana. Nah, itu yang terjadi kita. Itu yang susah. Ya contoh, saya punya anak didik satu, Sarah Musdalifa. Iya. Itu di Asiop, saya ketemu orang tuanya. Tante sama saya aja deh di Jakarta 69. Nah itu main sama laki sama bebas umur udah bermain. Cuman ngerubah dia untuk bola bermain pintar susah. Terakhir dia berangkat ke Swedia kalau nggak salah tuh. Ya. Saya cuma WhatsApp, bisa ngikutin. Aduh Bung, susah Bung. Ya. Serius. Saya bilang sama dia pas pulang ketemu lagi, iya Bung di sana main bola sama 1, 2. Ya kamu main dribbling ya, dikasih tahu dari jauh-jauh hari nggak mau belajar. Nah itu perbedaan. Jadi konsep bermain yang kita punya bukan, ya gampang sebenarnya kalau dilatih itu dari benar. Nah dilatih dari benar, ya semua itu kan balik lagi dari atas. Pada kayak contoh kita punya Villanesia. Sekarang masih terus nggak diterusin sama. Itu udah nggak tahu tuh. Terus PSSI masih kaji itu terus nggak? Kan enggak.
modulnya udah di fotokopi. Dibagi di pelajaran penjas. Fotokopi modul Villanesia gitu. Ya, semoga nggak jadi ini ya, bungkus gorengan. Iya. Kayak pas itu ada bungkus akte kelahiran jadi bungkus gorengan. Ya. Oke. Ya makanya main bola harus punya fondasi, yang Bener, punya pemikiran yang tepat, baik dan benar agar bisa ngacak-ngacak seperti 3 striker timnas yang pernah ngacak-ngacak pertahanan tim Eropa di Cup Corner. Yo. Ini dia, bukan hal gampang buat striker nasional Indonesia bisa mencetak gol ke gawang tim-tim Eropa ya. Tapi ada beberapa nama yang sukses tunjukin kalau striker kita juga punya tajinya. Dan ini dia, 3 striker tim nasional Indonesia yang tahan banting ngacak-ngacak pertahanan gawang tim Eropa. Silakan. Tim Eropa. Yang pertama, tentu saja seorang pemain bola yang merangkap sebagai stand up comedian. Siapa? Greg Nugolo. Ada kan Greg Din ada. Atlet padel. Atlet padel. Greg Nugolo meliuk di depan gawang Chelsea tahun 2013. Indonesia Selection ketemu Chelsea yang waktu itu diisi oleh bintang-bintang. Meski kalah 8-1, Greg tetap bikin sejarah. Dia dribble sampai masuk kotak lalu memaksa pemain Chelsea melakukan on goal ke gawang Mark Schwarzer. Idiot. Ya. Ini dia Greg Nugolo ya. Itu ada videonya. Oh, dia iya. nyisir sampai dalam. Oh. Ya udah, ini waktu itu ini ya persahabatan ya? Iya. Yang di GBK waktu itu Chelsea. Ini masih Mourinho ya waktu itu ya? 2013. 2013 Iya, Mourinho kan? Mourinho, iya. Yang habis itu dia juara, yang Mourinho bawa juara lagi ya? Mourinho bawa juara lagi kan? Iya. Ya. Dan selanjutnya kita ada salah satu striker Ya, Lehen. Ini ada Bambang Pamungkas. Bambang Pamulang. Sundulannya ke gawang Bayern Munchen di Gelora Bung Karno 2008. Timnas Indonesia ketemu FC Bayern. Walaupun kalah 5-1, kalah mulu ya. Ya iyalah. Enggak apa-apa. Ini klub dunia. Iya. Walaupun kalah 5-1, gol 9 BP jadi momen yang selalu dikenang fans. Dapat cross dari Eli Boy. BP dengan kepala tahan banting langsung nyundul. Dan mencetak gol. Kalau dulu Ke masih gawang boleh ya. Liverpool loh, Bang. Ya kalau dulu masih boleh ya, timnas ngelawan klub gitu ya. Boleh. Sekarang udah Oh, boleh sekarang kan? boleh, Bang? Dulu nggak boleh, di kita doang boleh. Di kita boleh. Biasanya kan kalau ke negara lain itu All Star. Atau nggak selection ya? Iya, Indonesian All Star atau apa. Selection. Kalau di kita betul-betul pakai lambang Garuda. Udah. Dan selanjutnya yang ini. juga, wah ini sangat buas di Legenda. depan gawang. Dibahas terus sampai Ada sekarang. di sini kakak Rocky Putirai. Nah, kakak Rocky Putirai ini striker yang jangan pernah diremehkan. Oh. Karena pada 2004 saat bela FC Kice, klub Hong Kong ya itu ya. Iya. Itu kakak Rocky nyetak 2 gol ke gawang AC Milan yang waktu itu diisi Shevchenko, Pirlo, Abiati Maldini, Inzaghi dan dicetak ke gawang Dida. Oh, Dida. Dida waktu itu. Dida. Nah, bukan Dida, Bukan sampai Dida itu. Itu 15 tahun loh bek kirinya itu. Iya. Yang kasih bola tadi. Iya. Sekarang dia masih bermain tapi atau udah pensiun? Udah pensiun ngelatih. Kemarin timnas Hong Kong 16. Oh. Nah, itu Ya. kipernya siapa ya? Iya. Bukan Abiati tadi. Kiper ketiga kali ya? Fauzi Tol tuh. Bukan. Pakai Fauzi tiga Tol. biasanya. Bukan. Maurizio Gans. Tapi Cecep Supriyatna. Cecep Supriyatna. orang sih di tahun itu Nicky Bat udah di Kice belum? Nicky Bat mah bukan. Nicky Bat bukan Kice. Bukan Kice. Nicky Bat itu yang Liga Hong Persipura Kong juga, lawan. Laga Hong Kong juga. Betul, Liga yang Hong Kong. Persipura lawan apa? South China. South China. China yang ada Kesman Betul, juga ya? yang dikalahin Persipura di Hong Kong ada Nicky Bat, Matesa Kesman. Kesman. Iya. Oh, yang dia bilang, si Kesman bilang kan kayak, ya, apa tuh pialanya tuh? AFC Cup Ya, ya? AFC Cup. Dia bilang ini kompetisi terburuk yang pernah saya ikuti. Lah, kamu juga buruk bisa sampai ke situ. Dan kalah lagi. ya. Dan Nicky Bat gini-gini lihat bos tuh. Iya. Gini-gini lihat bos sama Sarah tektokan. Suruh siapa? Dan itu dia, striker. 3 striker yang nunjukin kalau ngedobrak gawang tim Eropa tuh bisa jadi momen yang abadi. Mesti dibahas terus sampai sekarang. Iya. Ya, Abadi. Kepala, isi dan ketajaman jadi senjata utama. Tapi ingat, kepala itu nggak cuma di lapangan. Yang penting juga scalp lo juga harus dilindungi setiap hari. Maka lebih dari harus pakai Clear. Karena Clear cegah ketombe dari akarnya. Clear bantu perkuat fungsi pertahanan kulit kepala dalam 7 hari. Atau garansi uang kembali. Check out sekarang juga di keranjang hitam ini. Di keranjang hitam. Dengan Clear kulit kepala kuat, ketombe nggak berani balik lagi. Clear, tahan banting. Bentar. Ada yang janggal. Lu ngapa? Elah lagi-lagi Icuk. Lagi. Bro, sini. Sekarang masalahnya gini ya nih. Nama siapa nama?
Agil. Agil, anak magang ya? Iya. Kasian. Lagi keramasan ini. Kasian. Lu bilang, kalau dosen nanya, ngapain kamu di Vindes magang? Suruh keramas. Ada di itu ya biodata ya. CV. Ntar di CV-nya pernah masuk frame karena keramas. Karena keramas. Pakai Mungkin clear. itu salah satu syarat kali. Iya. Harus syarat. Harusnya sebagai seorang mahasiswa kepuasan itu di kamar mandi bukan di Yoi. studio. Jangan pas syuting loh. Tapi nggak apa-apa. Karena Tapi pakainya bisa tetap jadi clear. pas nanti dipanggil pas naik wisuda tuh Agil. Tuh, sambil keramas saya masuk studio. Kalau begini, toganya nggak dipakai tuh. Iya. Yang penting ini pakai clear kan? Pakai clear. Udah Sana bilas dulu. Bilas dulu nggak? Ya, Silakan bilas di belakang studio Vindes ada curug silakan. Ya aja emang warga ya. Emang Aneh-aneh. di situation kayak begini keramas dibutuhkan biar kepala kita tetap dingin Tetap ya. dingin. Berpikir jernih Betul. ya. Menghadapi lawan Makau kita harus kepala dingin. Betul. Sampai kita juga harus berpikir gimana pertanyaan kita dibedah sampai clear. Rocky Putira. Nah, Indonesia ini kan akan ada FIFA Matchday. Akhirnya melawan Taipei. Cina Taipei Harusnya karena Kuwait. Kuwait Iya. mengundurkan diri dari semua turnamen yang dia ikuti. Namanya juga Kuwait, ku menunggu. Oh, Kuwait. Kuwait, aku menunggu. Iya. Ya, dia tiba-tiba mengundurkan diri ya dari. Kenapa ya, Mat? Lu ada info-info A1 biasanya Mama Nggak tahu karena dia bukan hanya yang lawan Indonesia. Oh, semuanya? Ada di ada gejolak di negaranya lagi? Nah, nggak tahu tuh. Lagi ada gejolak di negaranya? Yang aku tahu sih di Kuwait itu sedang ada angsa. Hah? Kok angsa? Potong bebek angsa, angsa di Kuwait. Kakak Rocky, sudah terakhir pukul orang kapan Kakak Rocky? Wah, Kalau mau langsung. Ini Kak Rory, gue siapin. Udah lama nih. Udah lama langsung. Indonesia akan menghadapi FIFA Matchday September ini melawan Taipei ya. Taipei, pengganti Kuwaitnya ya. Pengganti Dan juga Lebanon. Lebanon. Betul, di tanggal 5 dan juga 8. 5 berarti pas ini tayang Ya, sudah bermain hari ini ya, Kita malam cek ini. sebelumnya. Yang peringkatnya di atas Indonesia kayaknya si Lebanon ya. Taipei juga? Lebanon enggak, Taipei enggak. Taipei Taipei itu di bawah kita kan? Iya. Kalau Lebanon di atas kita kayaknya. iya kayaknya Iya, ya, masih ya? beda-beda 1-2 peringkat lah paling itu. Ya. Dan Emang ini pengaruh ya? Nanya aja Bang Roji. Kalau pengaruh. Pengaruh di poin sih. Iya. Poinnya lebih banyak kalau itu di atas kita Oh iya kalahin. karena FIFA Matchday. Kita dapat poin lebih banyak. peringkat. Tapi kalau misalnya menang lawan Cina Taipei dia di bawah kita cuma 1 atau 2 poin. Jadi Kan ini persiapan juga sebelum kualifikasi terakhir, kualifikasi keempat ya. Kenapa Betul. pada saat ini orang memperhatikan itu sih? Pada kemarin Sintayong nggak ada yang gubris kayak gitu. Diperhatikan kok, Perhatikan. Cuma pas sudah masuk ke 120 nggak usah diperhatiin lagi dah. Dulu perhatiin, karena Ya, pas 150 perhatiin, kan harus naik terus. Pas 120 udah deh. Nggak usah perhatiin. udah, ya kan. Iya. Tapi tadi Kakak Rocky bilang kan Sintayong, terus sekarang kan Patrick Kluivert ya, iya. ya kan. Kalau menurut Kakak Rocky sendiri, udah ada impact-nya belum sih ke tim nasional Indonesia? Dua-dua ya. Impact itu ada baik, ada buruk ya. Menurut pandangan Kakak Rocky. Pandangan Kakak Rocky gimana? Ya dari sisi positifnya dia nggak kendala di soal bahasa. Oh iya. Mereka mengerti. Ya, tapi kalau dari cara bermain saya belum lihat. Artinya Patrick Kluivert itu dapat pelatih yang total football banyak. Nah, yang saya dengar juga dia mau bikin Indonesia seperti itu, tapi belum separuh jalan juga kayaknya belum. Jadi yang saya lihat itu mereka bermain masih dengan insting mereka, bukan dari satu konsep yang kalau misalkan Sintayong kita lihat begini. Ya. Terus di Luis Milla juga bermainnya bola begini, jelas. Yang ini belum maksudnya belum dampak. Ya mungkin masih terlalu dini kali. Sampai nanti kalau Baru 2 pertandingan? Baru 2 pertandingan? 3 ya? Australia kalah, China? China kan? China kita Sama menang, sama Jepang. sama Jepang kita kalah. Iya. Kalah berapa tuh? 6-0 6-0 ya. 6-0 di Di Osaka. Australia 5-1. Itu yang mungkin total football mau ditaruh di situ ternyata kaget melihat counter attack-nya Australia kan. Berbahaya. ya karena ya itu yang saya bilang dengan mengerti bahasa sama saja masih susah. Ya karena memang yang untuk kalau selama saya jadi pemain juga itu pada saat saya tidak bisa buang ego saya untuk dengan apa yang saya dapat, itu juga akan susah untuk bisa bagaimana beradaptasi dengan sistem yang mau dijalanin.
Jadi memang semua orang bilang gampang nih ya, dia Sintayong kemarin kendala bahasa, tapi nyatanya bisa bikin pemain itu mengerti dengan apa yang dia mau. Bertahan dengan attack, bertahan counter, dia ngerti. Jadi memang itu walaupun kita cuma lihat ngandalin tenaga. Nah sekarang kan sisa-sisa tenaga dari Sintayong kan mereka masih punya tuh. Tapi untuk menjalankan konsep yang baru kan nggak bisa. Berarti ada ya, maksudnya pemain mereka juga belum mengerti, apa yang dimauin sama pelatih juga mungkin mereka belum paham 100%. Iya. Masih terlalu dinilai ya untuk ini. Terlalu cepat. Proses, Nggak bisa buru-buru. proses, iya. Pelan-pelan Ada aja. proses. Ada proses. Walaupun ini FIFA Matchday tapi kan berharap hasil positif. Iya. Iya, karena kan dalam hal-hal kayak begini kan turnamen-turnamen pendek kayak begini kan yang dibutuhkan adalah lolos gitu kan, bukan lagi stylenya mau kayak apa kan gitu. Kalau di Karena memang di desain kita maunya menang. betul di Bukan hasil proses yang dimana jangka panjang yang kita butuh iya gitu loh. Karena mereka bilang kita sudah haus kemenangan, tapi pada saat dapat satu kemenangan apa yang mereka dapat kan nggak ada, mesti proses lagi. iya yang alasannya proses lagi ya. Yang dibutuhkan itu pada saat sampai di sini kesananya itu kan tetap stabil. Itu yang kita butuh. Nah, jadi maksudnya saya nggak tahu netizennya, tapi kalau saya artinya dengan banyak pemain muda yang kita punya, kayak contoh yang saya pertanyakan sekali ini mungkin bisa jawab kali ya. Iya. Kalau Pak Erik turun dari ketua umum, siapa yang lanjutin ya programnya ini? Siapa yang bisa lanjutin ya Mamat. naturalisasi? Woi, Mama, Pak. lanjutin apa? Ketum. Saya dilantik jadi ketua PSSI. Hari itu juga saya panggil Pak Ferry Paulus. Kenapa? Kita duduk bareng LIB. Ketua yang kemarin bilang tidak mau urus liga. Mohon maaf, saya akan urus. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Kita duduk pemain asing 3 orang langsung. Untuk malu di situ. Pemain asing di liga cuma 3 orang satu tim. Udah. Karena sekarang kan semua artinya semua aturan berbeda nih. Iya. Dari naturalisasi sudah hampir satu tim, terus pemain asing di kompetisi sudah banyak. Pada saat nanti Pak Erik turun jadi ketua umum, apa ini masih dilanjut? Nah itu yang jadi pertanyaan. Terus pada saat itu pemain-pemain kita apa siap? Ya. Bener juga Iya, ya. bener juga. Mamat ya. siap? Jadi Siapa Pak? pikiran. Siap. Ketum. Tidak. Karena sekarang kan naturalisasi lancar banget semua tuh. Ini Iya. lancar, nggak nyampe, nggak ada jalan. Iya, prosesnya lebih jalan. cepat ya. Ya tapi memang bener juga sih kalau misalkan nanti Pak Erik turun, apakah program ini lanjut? Karena kan sebenarnya ya harus proses terus kan. Nggak boleh jalan yang tepat, mesti naik terus dong. Iya, progresnya. Iya, Harusnya dong. iya secara timnya kan. Secara timnya. Tapi secara naturalisasinya apakah harus ada titik stop atau tidak, Kakak Rocky? Ya kalau macam saya lihat cara begini sih ya nggak bakalan berhenti. Harus lanjut terus jadinya. Terus. Ya sekarang bagaimana kalau macam dengan pemain asing saya sudah 7. Di liga ya? Ya, Iya. terus bagaimana kamu bisa cari pemain yang 3 saja kita susah dapat untuk yang potensi? Bagaimana dengan 7? Terus jam terbang mereka mau dilihat di mana? Iya. Tim Liga 1 yang paling banyak di starting 11 yang paling banyak pemain Indo. Pemain Persib Bandung. Karena kan kedatangan Eliano, Oh, kedatangan juga Tom Haye, dan itu jadi pemain inti. Nggak mungkin datang untuk jadi cadangan kan. hitungannya ya pemain lokal. Ada Klok di sana. Benar. Iya. Jatuhnya kan itu pemain lokal masuk. Yang lain ada yang lain selain Persib dan Persib. Ya cuma nanti tunggu kalau pada saat dia kalah siapa tuh nggak tahu yang dibakar rumahnya nanti tuh. Wow. Pelatihnya apa pemainnya tuh nanti. Kalau klub yang pakai pelatih lokal cuma satu. Siapa? Malut. Malut, doang. karena sistem klubnya yang menggarisbawahi bahwa kita akan pakai pelatih lokal. Emang standarnya dia gitu ya? Iya, Peraturan. filosofinya lah. Filosofinya akan pakai pelatih lokal. Jadi kalau Pak Hendro Susilo out, Iya. ya akan gantinya adalah pelatih Lokal lokal. juga. Sebelumnya kan Kakek Imran. Siapa? Iya. Kasar tadi? Kasar tadi di Medan sekarang. Wah, Kasar. kasar tadi aja. Kasar Kita tado. jangan taktik. Kita mikir selebrasi apa. Keren. Kasar tadi. Malut Kakak Roti. Kakak Rocky bisa. Bisa. Kakak Rocky. Tapi kayaknya saya melihat tanda-tanda di Malut itu udah akan regenerasi. Mana hati Lestusen. Ya, dia akan membawakan ilmu Panenka. Saya senang setiap ngomong begini ya, dia tuh selalu nonton dan potong. Apalagi nih, apalagi. Ini bicara saya apalagi nih.
Ya, tapi Malut musim lalu menggebrak ya. Iya. Ya, iya. Kalah kemarin sama PSM 2-0. Ya, di kanan. PSM ini kuda hitam musim ini ternyata ya. Jago juga tim lu nih sekarang nih. Tahu nggak rahasianya apa? Apa? Mes mereka deket sama kontrakanku. Hubungannya. Hubungannya oh dihibur tiap hari dihibur. Aura-aura positif tiap hari ku nyalain menyan-menyan yang di mall tuh. Biar pemain refreshing. Itu bukan menyan. Kamu bawa bakar menyan apa bawa Apa? Bang? yang bawa menyannya? Dua-duanya. Dia yang sediakan, dia yang bakar juga. Dia ritual kakak. Tapi Bang Roci ini walaupun udah nggak bermain jiwa jiwa ininya masih ya kayak serem aja kalau Kakak Rocky. striker bener-bener. Tangan kiri kan dari tadi begini kan? Bisa kali ngeliatin lu. Bisa kali begini. Kakak Rocky. Dia tuh ngeliatin lu. Iya. Gerak-gerik lu. Nih. Iya. Nih gimana caranya nih ya? Walaupun nggak main tapi jiwa strikernya tuh sampai ke menjiwai ke karismanya gitu. Tiap hari, kamu yang bakar atau yang ini? Intimidatif. Intimidatif. Jadi Makanya back- dulu back lawan. wasit Purwanto sering lari tuh. Wasit Purwanto. Om Jimmy Jimmy Nopitupulu kabur. Suka kabur. Ya kalau dulu kan emang striker emang masih apa namanya intimidatif ya kan. Galak sebelum bermain pun lawan juga aduh strikernya dia lagi malas kita pernah wawancara. Nah. Ya Mamat lah pernah wawancara pemain Indonesia back-back yang jago-jago dari Persipura atau apa kita juga pernah. Kalau lawan dapat striker yang jago banget tuh mereka aduh lawannya dia lagi. Kakak Rocky dulu gitu lah kayak pas lagi main tuh lawan Kakak Rocky gampang gitu lah kayak pas backnya bisa nih. Sebenarnya kalau macam kayak gitu semua orang pasti punya. Semua pemain pasti punya. Artinya mempermudah dia dengan mentalnya bagus. Artinya mempermudah dia untuk bisa keluarin semua kemampuan. Artinya bukan semua pemain belakang itu saya bisa gampang lewatin, tidak. Tapi memang paling susah memang cuma Kang Heri. Karena ketenangannya itu yang bikin kita sendiri yang jadi grogi. Jadi kalau saya paling suka tuh dapat pemain belakang yang nakal. Terus Contohnya? Hamka gitu kayak Hamka. senang banget tuh. Ya. Senang banget. Hamka sudah gue. Ya, jadi kayak Hamka, Roni Ririn, terus Sudirman, Toyo Haryono, ya pokoknya pemain Heri Kiswanto. Setiawan, Bongo Pribadi. Senang banget kalau dapat yang galak-galak gitu kayak Yosep Luwono, Olinga Tangana, Pulalo. Aples. Itu senang banget. Kenapa tuh Bang? Jadi artinya ada satu motivasi. Ada satu motivasi, oh saya nggak bisa lewat di sini, saya bisa lewat. Terus misalkan semua cara sudah nggak bisa, ya saya pakai counterpen. Counterpen. Di tangan. Ya. Gosok di mata. Karena itu bukan nakal dalam tanda kutip, itu kriminal. Pasti ini pura-pura gosok ke sini nanti. Oh iya. Udah baru kan dia udah baru kabur. Nah, mereka jadi emosi. Iya. Mancing. Emosi itu yang bikin kita lebih gampang untuk bisa. Tapi emang iya sih kayak waktu dulu gua turnamen antar kampus gitu lawannya emosi ngejaga gua karena gua dijatuhin gua ketawa-tawa. Kayak ini apa sih ini orang ketawa-tawa mulu. Tapi jadi yang ngejaga gue 3 orang, padahal gue gak bisa main bola. Cuma dapat dipan doang bola, gue pasti pandu gue kosong gitu. Emosi tuh ternyata tuh kepancing, jadi gak fokus Kalau sih. semua pemain bisa main, pemain kita, pemain lokal bisa bermain sama, pasti kita juara. Tidak terpancing, santai. Artinya gini, kita pemain Indonesia sudah tua, baru main bola pinter. Oh, bukan dari Di fan football. Jadi dapat bola, kasih. Sekarang kalau nonton tuh dapat bola kasih enak. Tapi pada saat nanti kita nggak mau, maunya dribbling terus. Nah itu susah. Itu masalah di mana kakak? Itu pembinaan apa di mana? Iya, ada di pembinaan, karakter. Nah, jadi pembentukan itu yang memang harus kita bikin dari usia dini. Cara bermain bola sederhana itu seperti apa? Paling gampang sebenarnya, tapi paling susah jalanin. Justru sederhana paling susah ya. Karena paling gampang adalah intinya adalah lu jangan emosi kan. Misalnya kalau emosi semua buyar semuanya berantakan. Iya. Betul. Contohnya juga kalau kayak sekarang nih, saya nggak tahu dengan sekarang pemain asing yang sekarang. Iya. Maksudnya kayak contoh deh, kita punya liga satu, saya nggak tahu nanti pemain asing yang normal nih. Yang normal 7 orang pemain asing. Satu klub berapa sih yang level mereka di atas pemain nasional kita? Paling cuma beda 1 tingkat, 2 tingkat. Nah itu yang apa yang mesti belajar dari mereka. Dan kadang-kadang juga yang bikin perbedaan itu pada saat zaman saya, itu pemain asing itu di anak maskan. Ya.
Ya, mereka mau latihan. Apalagi kalau dapat pemain asing itu yang Kamerun, Brazil. Brasil atau Chili. Latin lah ya. Selesai sudah itu. Yang pagi Kamerun tuh nggak bakal latihan. Nanti sore latihannya nggak latihan, tapi pelatih diem. Tapi kalau pemain lokalnya nggak, itu pasti dicerca terus. Padahal, jadi hal-hal itu sebenarnya yang artinya kan kita bikin liga untuk pemain asing datang itu kita belajar. Ya. Tapi 50 sampai 80% pemain asing itu tidak ajarin satu hal yang positif. Contoh di lapangan misalkan latihan, mereka hantam pemain lokal, pelatih diam. Daripada saat mereka yang dihantam, pelatih marah-marah. Itu kan bukan hal yang contoh yang baik untuk kita belajar. Nggak tahu sampai sekarang masih berlaku apa nggak hal seperti itu. Seharusnya sih Harusnya tidak lah ya. enggak. Karena pelatihnya rata-rata asing. Jadi tidak peduli. Malah justru itu. Karena dia yang bawa, pemain dia mau menang kok. Tapi iya maksudnya kayak Thomas Doll, Tavares Iya, kan itu mah pelatih profesional. dunia kan, Dunia. Dortmund, Iya. Portugal. Kayak sekarang kayaknya gue gak tahu ada, tapi semoga tidak ada lagi ya. Semua sama pemain. Iya. Iya. Pemilihannya sama semua. Karena yang menarik itu Persija di era Thomas Doll itu bahkan pemain asingnya yang dihajar-hajar. Kan dia kasih kesempatan ke Aji Kusuma, Rio Fahmi dan kawan-kawan, itu pemain muda semua tuh Persija tuh. Ya. Pemain asingnya dihajar aja sama Thomas Doll, dia melihat bahwa potensi ini tidak beda jauh dengan pemain asing gitu. Itu yang hal-hal seperti itu yang kalau macam semua pelatih bisa lihat dengan benar, kita punya potensi lokal juga bakal nongol gitu. Jadi memang selalu ada diskriminasi itu pada saat latihan. Di sesi latihan itu sebenarnya paling penting. Ya. Jadi bagaimana bikin pemain punya mentalnya bagus, dia bisa adaptasi. Saya kasih contoh itu saya punya orang misalkan nanya kayak Samsul Bahari, PSM Makassar, Iya. Hamka. Itu saya datang ke PSM itu, mereka itu anak bawang. Ya. Masih muda lah ya. Jadi pada saat di latihan itu kan kebiasaan dari kita punya pemain senior, woi mau kemana, line up penuh. Satu kali, kamu nggak ganti siapa? Itu pasti begitu. mental ya. Nah terus lama, kamu jawab aja sana tuh bilang, saya mau ganti saya mau jadi pemain inti. Diam. Itu tanya sama Hamka, Samsul itu. Hanya mereka naik. Naik. Pada saat lihat mereka sampai di timnas, ya memang potensi itu yang memang banyak di daerah yang punya. Iya. Tapi pada saat sampai masuk dengan tim, pemain senior kita kan rata-rata itu attitude-nya yang nggak pernah bisa kasih contoh yang benar. Kita punya ya, artinya bukan saya yang menyalahin pemain-pemain senior, tapi pada saat kita sudah merasa kita tua, kita sudah merasa tenaga kita nggak mampu, kita latihannya suka-suka. Nah, kita ngajarin tuh pemain lokalnya seperti itu. Tapi pemain lokal yang salah, karena mereka ngikutin. Tapi mereka nggak tahu bahwa kamu punya ikut saja, kamu tidak punya tenaga, kamu tidak punya semua. Tapi kan kamu nggak punya pengalaman. Nah, itu yang dipakai sama pelatih-pelatih dulu. Jadi pada saat pemain tua ngaji, ini begadang, bla 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 bla. Di lapangan yang dibutuhkan pengalaman, bukan. Iya. Sedang pemain muda ini belum punya apa-apa. Nah, itu yang sering kita kecolongan di situ. Kakak, kalau dilihat sekarang kan 11 pemain asing, 7 di lapangan. 4 ini saling ganti dengan 7. Kan slotnya berarti selain kiper ya artinya hanya ada 3 ya. Yo. Bagaimana cara pemain lokal kita untuk bersaing di tengah gempuran Pemain asing. luar biasa dari pemain asing saat ini gitu? Itu aja kan ada negosiasi kontrak tuh. Oh, dari kontrak. Pak Pelatih, 50% deh. Saya main. Nanti jadi kasus yang sana lagi. Aduh. Jadi masalah baru. Nah, sekarang yang 3 pemain asing saja, posisi-posisi sentral itu center back, gelandang bertahan, pemain striker sudah ketutup. Apalagi dengan 7. Mau dapat kesempatan di mana? Tapi striker ada nggak sih menurut Kakak Rocky striker, maksudnya pemain nggak usah striker, Lokal ya? pemain lokal yang mencuri perhatian Kakak Rocky sendiri? Yang muda lah. Yang muda. Potensial. Saya cuma baru lihat Sananta. Oh ya. Ya, tapi ternyata pada saat dia main di level yang kemarin saya nonton di Senayan. Ya. Coba nonton putar video. Sananta itu selalu dapat bola itu selalu free. Ya. Selalu kosong dan enak penempatan posisinya. Tapi dia tidak punya satu keputusan yang dimana bikin dia sebagai striker berbahaya. Oh, decision maker. Decision making. Jadi, tapi pada sekali lihat, misalkan saya baru lihat Ole itu ya, dia lari kemana itu bola yang ngejar dia. Nah, tapi dia mesti kerja keras tuh. Ya. Mesti kerja keras baru sampai di depan gawang. Iya. Tapi pada saat dia diganti sana masuk. Ada 2 sampai 3 kesempatan dia dapat tuh. Dapat bola free cuma satu-satu ya kan, center back. Selalu kepotong, selalu
Hilang bolanya ya. Jadi penempatan posisi dia bagus, tapi pengambilan keputusan ketika ada Apa yang bola. dia mau ngapain nih? Oke. Kebanyakan mikir. Ya makanya Anda Bolanya di Malaysia aja dulu ya. Oh ini di Malaysia kan? Di Malaysia. Di PMM ya? Wah sangar tapi golin terus. Ya lagi sangar-sangar ya. Sama ini public speakingnya bagus banget ternyata. Oh iya emang bagus. Bagus banget sih. Emang bagus. Artinya postur juga cukup bagus. 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 Jadi dia, maksudnya dia yang salah satu pemain muda striker yang masih bisa jaga kondisi. Dan dengan bisa baik. grow juga, Nah, maksudnya terus, bisa berkembang lagi. nah cuman kalau macam dia dipindah di Malaysia, dengan kita punya naturalisasi seterus ini, 2 tahun ke depan nggak bakalan dipanggil lagi tuh. Iya, hilang begitu aja nantinya ya. Iya. Ya mau nggak mau mesti naikin levelnya dia. Ya. Iya pindah lagi ke Thailand mungkin. Habis itu Thailand Jepang. setahun 2 tahun itu Korea. Jelik. Jelik, gitu. iya. Karena yang kita lihat juga apa sih yang naturalisasi sekarang cara bermain sama saja kok. Cuman mereka punya decision maker, mereka punya cara pola pemain yang bola sepak bola modern itu mereka karena sudah terbiasa. Pemahaman taktikal berarti. Taktikal. Itu yang mereka sudah terbiasa untuk bermain dengan itu karena memang di akademi itu sudah dapat gitu loh. Udah punya fondasi. Dari grassroots udah diajarin, Iya. mesti ngapain. Betul. Di kita kan baru tahu gizi di umur 20. Gizi itu apa? Anak Ya, SMP. contoh, ya, saya nggak tahu ya, itu saya bilang saya tuh saya ngambil sertifikat pelatih itu karena saya kalah sama saya punya anak-anak didik cewek. Jadi kita ikut kejuaraan Jakarta 69 itu cewek ikut kejuaraan di Bali. Bung, kalau kita juara di Bali, Bung ambil sertifikat ya. Dan itu kita nggak kebobolan. 8 pemain Jakarta 69 yang masuk seleksi ke Asian Games 2018 tuh. Yang masuk cuman Vini, Zara, Ade, ada 4 orang yang masuk. Yang Ika Safira, itu ada yang bagus ya, menurut saya sih bagus. Baru sampai dia bilang, dia maki, perempuan maki, itu keluarin semua tuh yang laki punya, perempuan punya, dikeluarin semua. Dia bilang, aku ketawa. Bung kenapa? Bung udah tahu. Lah, Bung udah tahu kenapa mau suruh kita, ya. Bung cuma pengen buktiin bahwa kamu juga mampu. Untuk bersaing, itu kan habis itu si almarhum ambil banyak kan pemain futsal tuh yang di cewek tuh. Ya memang, nah itu yang terjadi. Kenapa? Karena dasar kita nggak kuat. Dasar-dasar kita yang nggak kuat itu yang bikin kita selalu kewalahan pada saat ada taktikal yang lebih modern. Itu yang bikin kita susah. Karena pemahaman kita yang kurang. Ya, pemahaman itu kan juga mulai lagi cara hidup kita seperti apa. Nah, maksudnya itu yang saya bilang, itu karena umur dia saya masih mau. Karena dapat yang sekarang itu luar biasa. Gampang banget sih. Kamu dapat duit banyak sekarang nih. Serang dulu. Kayak sekarang. Di mana-mana itu ada akademi. Di mana-mana itu ada SSB. Zaman saya mungkin terakhir nggak ada. Saya belajar sendiri. Otodidak ya? Ya. Jadi maksudnya untuk kamu masuk akademi Persib ada, kamu masuk akademi Persija ada, kamu masuk ada akademi, ada SSB banyak. Jadi ada yang bisa ngajarin kamu. Itu akan lebih bermanfaat gitu loh. Nah, jadi bikin kita untuk bersaing juga lebih gampang sebenarnya. Tapi yang 80% juga dari sekarang, kayak sekarang ambil kursus dari D sampai B saja sudah mahal 50 juta. Iya. Lah terus pelatih SSB Akademi itu mau dapat duit dari mana? Ya artinya mereka udah segala cara aja mereka pakai. Saya pernah ikut kursus, saya pernah ngobrol sama Om Sultan, saya nonton Om Sultan itu bikin apa? Ujian buat peserta. Saya bilang, Om, terus kalau macam pelatihnya kayak begini, dikasih lulus semua. Bagaimana kita punya generasi berikutnya yang dilatih kayak begini? Ya bukan mau menyalahkan, tapi kan pelatih itu kan banyak dengan apa sih? Dia lebih banyak nunjukin. Untuk kayak saya pernah di Prancis, ya saya bilang 2024 itu saya umur 24 tahun. 94. Saya di Oxford itu. Saya bersaingnya tuh dengan orang pemain Afrika, Maroko segala itu yang 13-15 tahun. Udah kalah ya di umur. Jadi pada saat dan pelatih pada saat dia kasih contoh dia peragakan. Pada saat kita bikin salah long passing, crossing, dia kasih contoh. Terus pada saat kita lagi main shadow gitu, main small side game, dia lagi di sini, yang salahnya di sana, kan dia lari. Lari sampai sana untuk kasih tahu, salah bisa, nggak bisa begini, kamu mesti begini. Lah sekarang pelatih akademi kita badannya kayak dia.
Iya. Amat kenapa? Makanya saya sekarang jadi notaris, saya nggak jadi pelatih. Lebih enak tanda tangan surat-surat tanah. Harusnya badan begini pemilik klub. Iya. Balik lagi. Makanya jadi notaris kan. Iya. Biar ada kontrak. Owner, dia punya klub. Dia punya klub. Dan itu misalkan duduk kita lihat kursus pelatih, aduh, ya artinya kan memang ya udah nggak bakalan dapat yang benar juga nggak bakalan dapat. Iya. Ya contoh saja misalkan saya pernah coba itu di Jepang pada saat saya main di Hong Kong. Kenapa saya bilang saya bukan tidak percaya dengan adik-adik saya yang generasi sekarang untuk bisa bermain di Jepang, bukan. Kamu punya kesana itu kamu punya tekad harus lebih dari mereka. Kenapa? Karena kita sudah kalah di cara disiplin. Itu kita sudah kalah. Terus kamu cuma ngandelin kamu punya cara bermain, ya nggak mungkin dapat. Etos kerja udah beda. Etos kerja. Terus Asnawi bisa bertahan lama, itu suatu hal yang luar biasa. Karena dari cara kerja disiplin saja kita sudah kalah jauh. Iya, kayak robot di Jepang. Iya, robot. Robot apa namanya? Chaos tapi rapi. Rapi. Rapi tapi chaos. Tapi mereka tahu mau ngapain. Iya, kayak gak tabrakan gitu loh. Satu Di baris. kereta aja semua ada orang bawa aman. Ini loh, turun eskalator lo udah tahu ini posisi langsung kanan. Wih, sabar dulu deh. Kita kan masih harus. Oke. Langsung ke atas. Nah hal-hal seperti itu sih kita kan nggak bisa. Iya. Iya, begitulah. Jadi memang masalah dari paling bawah ya, paling dasar ya. Tapi kalau liga kayak di Jepang punya liga yang kayak pemain timnas mereka aja ya bukan cuma dari liga semua kok. Iya. Dari kampus, SMA. dari akademi. Iya. Karena mereka punya liga semua berjalan Liga dengan universitas, kan? jujur. Kemarin sempat viral yang Liga SMA tuh. Ya. Yang Itu Tiki-Taka. yang diambil Tottenham kan lulusan universitas, Liga Tuh. Universitas. Kalau Takai. Romi Toma itu dulu sebelum dia main di apa namanya? Brighton? Bukan, sebelum Brighton di Verdi lupa deh yang Iya, tim iya, media iya. itu lah. Dia tuh sebenarnya dari SMA mau ditarik langsung. Dia nggak mau, saya mau kuliah dulu. Dia sampai dia S2, dia S2 ya? S1 jurnalnya dia tentang cara Skripsinya dia itu dribble. tentang dribble, kecepatan dan waktu dribble. Yang dia terapkan di dia sendiri. Itu dia itu. Tapi kalau itu kan Kakak Rocky sebagai pelatih ya. Misalnya sebagai pembina kan, membina adik-adik ini. Kalau sebagai ketua PSSI, Kakak Rocky sebagai ketua PSSI, apa yang akan dilakukan nih? Karena ini kan luas sekali. Betul. Kan? Langkah pertama saya ganti semua tuh ketua Asprof. Tidak bubarkan Asprof. Saya bubar ya, Bubar. ganti semua. Sama, tuh, berarti saya Mamat, saya Rocky, kita calon. Karena kan ya kepalanya itu mesti jalan kan ya kalau Asprof nggak jalan ya kayak sekarang. Berapa persen dari kita punya Asprof yang jalanin kompetisi di usia dini? Nggak jalan. Iya, karena Asprofnya memang. Padahal kemarin saya baru 2 kali ikut seminar tuh, saya lihat. Anggaran transparan ada buat sumbangan buat Asprof sekian, ini sekian. Ada itu. Maksudnya saya baru 2 kali selama saya di WBFC, saya baru 2 kali diajak sama pemilik klub untuk ngadirin seminar itu. Dan 2 kali itu saya lihat transparansi dari pembukuan mereka punya tahun kemarin. Terus terus perubahan dari tahun ini. Itu dana yang kemana itu semua Asprof dapat jatah semua, tapi nggak pernah jalan. Itu yang ya makanya saya bilang kalau ganti. Bubar sih. Cari orang yang Kompeten. Nah, yang kompeten itu saya mau nanya nih, kompeten dalam hal apa nih? Karena rata-rata kan yang lagi semarak dalam semua dunia sepak bola, kamu nggak pernah main bola, nggak ngerti main bola, mau jadi pengurus bola. Rata-rata kan seperti itu. Nah, yang kemudian kayak dalam hal apa tuh? Kayak Ya pembinaan sih. Manajemen. menurutku, Karena banyak orang juga dia nggak pernah main bola, nggak tahu dia main mana. Kalau untuk jadi pelatih nggak pernah main bola mungkin agak aneh ya. Tapi kalau untuk jadi manajemen, maksudnya lu. Woi, tapi kan sekelas Arsene Wenger juga pembukuan bank. Betul. Tapi pembinaan dia kan visioner. Maurizio Sarri juga orang Sarri. bank gitu kan. Iya, Nasi. Allegri jual ini toge goreng. Ya, memang Ya, tapi Bayaran. itu maksudnya ya dibubarin, kirim aja yang sertifikasi misalnya 32 orang berarti 32 provinsi kan? Urus pembinaan di 32 Emang provinsi. kalau macam harus milih orang gitu harus ada sertifikasi kayak begitu juga tuh. Iya, sesuai ini aja, apa namanya? Regulasi. Lisensi kepelatihan. Misalnya dia sudah B gitu. Kalau saya lihat sih orang pintar banyak banget di Indonesia. Iya. Tapi orang yang jujur sudah nggak ada. Iya. Jadi maksudnya
yang sekarang pada saat saya tahu saya duduk konsekuensi, saya mau duduk di sini. Oh tujuan saya ini. Ya udah itu bisa nggak konsistensinya itu. Iya. Untuk bagaimana saya lihat anaknya kayak kalau buat saya sekarang sepak bola di Indonesia itu sepak bola orang tua mampu. Bukan sepak bola anak mampu. Jadi orang tuanya yang mampu yang paksa anaknya sampai jadi main bola. Bisa masuk ke SSB, akademi dan lain-lain. Tapi bukan sepak bola anak mampu. Iya benar juga. Iya. Gue gak punya bapak jadi gak mau mampu. Iya. Iya. Karena banyak talenta yang di pelosok-pelosok itu banyak, tapi nggak kesampaian. Kayak contoh yang kemarin Iwan bilang, ada tim 16 apa 18 yang pemain dari Makassar itu. Bukan, ya puji Tuhan ya nggak ada satu orang jujur yang bisa masuk di situ. Di timnas, tanpa latihan di mana-mana dia punya talenta, ada banyak. Tapi kan kayak kita seleksi ke daerah-daerah itu juga, KKN banyak kok. Iya. Saya pernah lihat, maksudnya kayak sekarang, saya sering berdebat juga dengan rekan-rekan pelatih. Fungsinya nomor di rompi itu buat apa sih? Kan untuk mereka yang mengerti per posisi. Tapi kalau buat saya bukan per posisinya. Pada saat seleksi kamu jangan tahu nama pemain. Itu akan jujur. Kamu lihat nomor. Nomor aja yang kamu lihat. Benar, iya. Jadi sampai nanti dia, pokoknya, itu yang saya bikin. Sampai saya tidak akan tahu nama kamu punya, jangan kasih tahu saya. Dan nomornya juga diacak. Nomor kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah kan rompi ada merah kuning. Kan kita pilih nomor 3 rompi biru pertandingan pertama. Rompimu ganti, saya salah paling sebut nama, konsekuensi kamu sendiri. Rompi itu kan identitas. Iya. Tapi rata-rata sekarang kalau seleksi udah tahu nama duluan. Iya. Nama duluan dicatat, ditandain. Nama orang tua lagi. Iya. Titipan kali mungkin nggak tahu ya. Semoga kedepannya Nama tidak. kepala daerah Oke. lagi. Iya, semoga kedepannya tidak ada ya. Gimana Bang kepala daerah? Semoga kedepannya tidak ada hal seperti itu lagi di sepak bola Indonesia semakin maju. Tapi yang terus maju adalah satu segmen ini. Muk Trivia. Paling clear. Oke. Silakan. Coba berikan satu Iya, Pak Rocky. Silakan, Kakak fakta-fakta Sani. bagi Kakak Rocky biar Kakak Rocky ngeliat kamu Iya. tidak seperti itu Oke. lagi. Dari Kakak Sani untuk Kakak Rocky. Kakak Rocky. Jadi ini Bang Rocky ini adalah segmen saya ngumpulin nama-nama pemain unik di seluruh dunia, nama-nama pemain bola. Hari ini temanya adalah pemain-pemain dengan nama minuman. Hah? Nah, Oke, yang pertama ada pemain dari Lesia Gedang. Lesia Gedang. Polandia, dulu klubnya Egy. Ya. Berumur 30 tahun. Berposisi sebagai striker dan dia terkenal sebagai striker yang memabukan. Karena pemain ini bernama Jakub Ara. Jacob Arak. Mana dia? Jacob Arak. Jakob Ara. Jacob Ara. Jakub Ara. Araknya arak mana? Arak-arak Surabaya. Oke, lanjut lagi. Ini datang dari Jepang, udah pensiun, tapi dulu pemain profesional juga. Oke. Berposisi sebagai defender dan entah kenapa si defender ini ketika mengawal strikernya selalu sendawa. Kok bisa? Karena pemain ini bernama Yusi Soda. Mana? Gak mungkin ada Yusi Soda. Mana? Yusi Soda. Main di Consadole Sapporo. Berarti dia setiap main Lah kayak dikerokin. Karena kita kalau minum soda begitu. Iya. Lanjut lagi, Bang. Mbak, berapa lama sih nyari? Saya Duk Capil dari negara-negara saya hubungin. Ada orang aneh nggak? Dia hubungin Asprof di negara-negara. Dia cocok jadi scout Kakak Rocky cocok. Asprof sana kan aktif. Jadi ketika dimintai Ada bakat, datanya. dari nama-nama langsung dikasih. Saya kasih takut dia. Ini ada lagi Bang, ada lagi dari Liga Singapura, umurnya 28, berposisi sebagai bek kanan. Masih main nggak? Masih main. Klubnya apaan? Masih main, sehat, tapi dia terkenal pemain yang selalu anget gitu. Kenapa tuh? Namanya adalah Darren Teh. Ini lumayan terkenal Darren Teh nih. Lumayan terkenal legend nih. Darren Teh. Balester Kalsa kan dia. Balester Kalsa, Darren Teh. Kalau nggak salah dia masuk timnas deh. Iya Bang. Timnas Singapura. Singapura. Oh iya, salah. iya, internasional. Lah kan Singapura juga ada bahasa Melayu, kan harusnya tahu teh itu apa. Tahu, tapi kan ini kan ya Singapura kan multi. Iya, Mat. Kita nggak tahu kalau dia tuh keluarga besarnya penjual es teh jumbo kan. Tahu. ST Solo di pinggir jalan gitu kan. Dia punya pabrik teh kali ya. Pabrik Iya, pabrik teh. Siapa tahu teh itu
dari keluarga Siapa mereka. tahu anak dia namanya Bukan Sur. Itu cewek. Oh iya, Itu cewek cowok. istri. Iya. Oke, lanjut lagi. Tapi ini udah pensiun juga sih, lahiran 48. Tapi Tua banget anjir. coba saya cari, saya alhamdulillah tetap nemu. Umurnya 77 tahun. Anjir. Dulu mantan pemain Liga Rusia. Iya. Cep Gorbacep. Iya, dia terkenal pemain yang ya jarang ngantuk lah. Kenapa tuh? Karena namanya Valeri Kopi. Masa ada teh ada kopi. Masa ada teh ada kopi sih. Kopi Valeri, ya, Valeri Ada Kopi. Nama kalau di Eropa itu nama belakang Di depan. Itu iya, itu nama Iya, keluarga kan. Kopi itu kan nama keluarga berarti. Marga berarti. Marga. Iya. Namanya Kopi. Kayak Gianluigi Buffon. Gianluigi nama, Buffon nama keluarga. Ini berarti keluarga kopi. Kopi. Jadi jangan-jangan Bener. kopi itu dari Punya keluarga dia. mereka. Oh iya, bener. Dari Rusia. Iya, di halaman mereka terus tiba-tiba tanam sebuah tumbuhan. Ini apa ya gitu? Pas kamu nemu-nemu nama-namanya itu, Ya. hal pertama yang kamu bikin apa sih? Ini Bang, untuk memperkenalkan pemain-pemain yang Bukan, kurang maksudnya pas terkenal, kamu dapat nih Ya. Valeri Kopi. Ya. Pas kamu baca, hal pertama yang terjadi sama ekspresi kamu apa? Ketawa. Kok ketawa karena kok ada orang tua Kasih ngasih tahu nama anak. pemain Indonesia ada siapa namanya? Nggak tahu. Oh, yang ini aja. Kan jarang banget ada pemain bola tuh namanya depannya dengan huruf X, Bang. Di Indonesia ternyata ada pemain Indonesia namanya Sisroro. Jadi hurufnya tuh XYZ, Roy itu ada. Ini. Ada main di liga? Dulu di Persiba Bantul, Persiba Idealis, Bantul. idealis. Ada juga yang namanya Radikal Idealis, Bang. Pemain Liga Indonesia. Liga Indonesia. Serius? Ini saya bukakan ya, biar dikira bohong. Serius, serius. Ini kakak Rocky akhirnya jadi scouting dah. Jadi scout deh. Scouting. Jadi scout nih. Dia main di Persela Lamongan, pernah di PSIM Yogyakarta, pernah. Ada yang namanya XYZ loh. nama. Si Seloro. Si Nih. Seloro. Muhammad Radikal Idealis. Bang. Dia main di mana terakhir? Terakhir tuh Persatu Tuban. Kalau nggak salah. Satu Tuba. Persatuan sepak bola Tuban. Bapaknya pas lagi ngapain tuh ya? Kasih nama begitu. Radikal Idealis. Itulah, tapi mungkin kalau itu case-nya orang Jawa, itu biasanya emang di sekitarku juga tuh ada orang yang namanya tuh belakangnya ada julukannya sesuai pekerjaannya gitu. Contohnya? Oh. Misal kayak Rudi kompresor gitu. Iya. Karena dia tukang benerin AC gitu. Iya. Sesuai julukannya gitu. Budi Galon. Budi Berarti Galon, tukang Kang Galon. Ah, kurang tahu Yudit. Itu kenapa? Emang orangnya rese Nama gitu. itu kan dapat setelah mereka punya sesuatu yang mereka bikin. Iya. Ya, tapi ini kalau macam kayak baru Ini Itu nama akte asli. kelahiran. Dari akte Akte, kelahiran memang. sesuai kartu tanda penduduknya Iya. lah gitu. Namanya asli, Bang. Radikal Idealis Radikal keren sih itu. Idealis. Keren. Dulu pemain PSM ada namanya Otot juga, Otot Hermawan apa ya? Otot Hermawan ada. Itulah menariknya Muk Trivia biar clear. Makin clear kan? Makin keren kan. Cocok jadi scout. Scott. Kakak Roci. Tapi kan Scott itu mau lihat skill bukan lihat nama Mukti. Kalau scouting di bola. Tapi kan nama tuh bisa dibedah dan Mukti, jadi saya sebuah butuh psikologis, striker. Gitu. Kasih saya striker yang kalau orang baca namanya semua back menghindar. Kan aneh. Dari masa dari nama. Tapi bisa untuk membredel karakter orang juga. Wah, namanya Kopi nih. Oh, berarti barista nih. Apalagi Bukan main bola, bukan main bola ya. Cocoknya di barista. Mau dulu kan biasa ada satu pertanyaan buat legenda-legenda pemain Iya. timnas yang fashion. Oh iya, Iya. Bang Roji. Biasanya saya selalu bertanya, pemain-pemain era 2000-an di Liga Indonesia itu apakah benar ketika dulu punya duit banyak, salah satu belanjanya itu adalah fashion di Bang Roji ngalamin nggak? enggak juga sih kalau saya. Nah, Bang Roji agak beda. Ini pertanyaan terakhir buat Kakak Roci. Iya. Sebelum kita menutup episode kali ini ya. Buat Kakak Roci, apa sih arti sepak bola? Hidup. Buat saya hidup. Saya nggak tahu buat orang lain. Jadi artinya sampai hari ini yang sayang Tuhan kasih buat saya itu mata. Artinya saya selalu misalkan lihat saya, anak ini bagus sih. Nah, sebisa mungkin saya akan berupaya untuk bagaimana berkomunikasi dengan orang itu, orang tuanya, anaknya, apa yang bisa saya bantu, itu aja. Jadi Live. Live. Football is life. Live.
Kakak Roji, terima kasih Terima banyak. kasih banyak, Kakak Roji. Sukses terus. Dan akhir kata seperti biasa, inilah akhir dari episode Speak Bola Biar Ya. Clear. Mamat, terima kasih. Saya Muhammad Al-Katiri. Sampai jumpa Kamis depan. Jumat depan. Ya. Saya Karena Tio Tamo, dok- cabut Saya dulu. Mukti. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.